Berhenti. Aroma melati. Mirip dengan wanita tadi malam. Siap. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Siapa namamu? Nama saya Lin Yumo. Dia bukan Liu Sansan. Apa dia mengenaliku? Maaf. Aku salah mengira kau orang lain. Tuan Qin, nenekmu telah mengatur kencan buta untukmu. Kau harus hadir. Kesampingkan ini dulu. Wanita tadi malam itu. Bagaimana penyelidikannya? Masih menyelidiki. Lupakan saja. Aku akan menanganinya sendiri. Wanita itu. Tidak mungkin aku, kan? Tuan Qin, kau tampak sangat tertarik pada wanita ini. Sangat perhatian, memang. Memikirkan pernikahan. Apa? Kau benar-benar menyukai wanita? Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya saja, nenek berharap kau akan menemukan wanita kaya dan bangsawan. Wanita itu mungkin di bawahmu. Kau bilang bahwa aku bahkan tidak bisa memutuskan pernikahanku sendiri. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa dengar. Direktur Wang, desain ini jelas-jelas milikku. Kenapa namaku tidak ada? Lin Yumo. Desainnya milik perusahaan. Selain itu, kau seorang wanita. Tidak peduli seberapa baik yang kau lakukan, kau tidak akan maju. Aku hanya mencantumkan namaku di sana. Demi kebaikanmu sendiri. Naskah ini adalah karyaku dari kuliah. Kau tidak bisa mencuri karyaku. Nona muda. Aku mengerti keinginanmu untuk mencapai sesuatu. Aku mengerti. Aku bisa membantumu. Timku adalah yang terbaik di industri ini. Tapi, jika kau ingin menjadi anggota inti, kau harus menunjukkan ketulusan. Direktur, tolong sopan. Aku di sini untuk bekerja. Aku di sini bukan untuk menjual diri. Dan, Direktur, wajahku seperti ini. Selera Anda tidak seburuk itu, kan? Seolah aku tidak tahu seperti apa rupamu. Ini hanya alergi. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Jangan-jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku tidak akan sopan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan. Aku telah menyelidikimu. Seorang yatim piatu, tanpa orang tua, dengan mengerjakan beberapa soal. Kau mendapatkannya. Batu loncatan Yongqian Grove. Kau pikir kau bisa mencapai langit dalam satu langkah. Kau menyelidiki aku. Dekan panti asuhanmu, dirawat di rumah sakit. Kau telah bekerja keras untuk menghasilkan uang, bukan? Kalau kamu tidak menurutiku hari ini, aku akan mencekalmu dari industri ini. Jadi kamu tidak akan pernah menghasilkan uang. Kamu masih perawam, Kang? Aku akan memeriksa barangnya hari ini. Berhenti. Biarkan saya pergi. Tuan Qin. Tuan Qin, saya. Tuan Qin, dia, agar bisa menjadi karyawan tetap. Dia menggodaku begitu dia tiba di kantor. Kau dipecat. Tuan Qin, saat ayahmu menjadi ketua, saya sudah ada di perusahaan. Selama 20 tahun terakhir, saya mungkin tidak memberikan kontribusi besar, tetapi saya telah bekerja keras. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali, kecuali kau ingin dilarang dari seluruh industri. Keluar. Saya akan keluar, Tuan Qin, saya akan keluar. Maaf. Atas ketidakadilan yang kau derita, perusahaan akan memberikan kompensasi kepadamu. Permintaan apapun, jangan ragu untuk bertanya. Tidak perlu, Tuan Qin. Aroma ini memang sama dengan wanita kemarin. Lin Yumo, di mana kau tadi malam? Kau takut? Aku tidak. Jawab aku. Dia sangat galak. Mungkinkah dia di sini untuk balas dendam denganku? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak boleh mengaku kalau aku orangnya tadi malam. Aku kemarin pulang setelah makan malam perusahaan. Dia tidak ada di Hotel Jengshan tadi malam. Kurasa aku benar-benar salah orang. Kau lulusan universitas mana? Sudah berapa lama kau bekerja di perusahaan ini? Universitas Tingbi, 3 bulan. Apakah kau yang menulis semua ini? Ya, Proyekku membutuhkan asisten desain. Datang dan laporkan untuk bertugas. oh tidak. Mungkinkah dia mengenaliku?
Kamu Lin Yumo. Asisten Han. Tuan Qin menginstruksikan kamu untuk melapor ke departemen kami. Tapi Asisten Han, aku... Bekerja dengan Tuan Qin akan sangat melelahkan, tapi pekerjaan dengan intensitas tinggi berarti penghasilan tinggi. Penghasilanmu akan 3 kali lebih tinggi dari sekarang. 3 kali lipat gaji. Baik, Asisten Han. Aku pasti akan bekerja keras. Pulang dan istirahatlah hari ini. Kembali besok untuk melapor. Semoga berhasil. Aku harus menyembunyikan apa yang terjadi tadi malam. Dan jangan sampai ada yang tahu. Aroma rambut Lin Yumo. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Tuan Qin, Liu Senshan telah ditemukan. Dia yatim piatu, tidak ada catatan kriminal. Kebetulan, dia teman sekamar Lin Yumo dari perusahaan. Siapkan mobilnya. Aku ingin bertemu dengannya. Ini bos dari firma arsitektur terkemuka. Arsitek jenius Qin Muchuan. Mengapa dia mencariku? Aroma melati. Itu dia. Aku tidak membuatmu takut tadi malam. Aku bilang aku akan bertanggung jawab untukmu. Pindah ke Cloudview Manor. Aku akan memberimu gelar. Apa? Acara makan malam perusahaan tadi malam berlangsung hingga larut. Aku di Hotel Jingshan. Aku bersumpah, aku memasukkannya ke dalam tasku kemarin. Qin Muchuan pasti salah mengira aku sebagai Lin Yumo. Lin Yumo terus mengatakan dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia pergi dan merayu Qin Muchuan. Jika aku memanfaatkan kesempatan ini, aku akan menjadi istri seorang Taipan. Tadi malam. Orang di Hotel Jingshan itu kau. Kenaikan gaji yang besar hari ini. Nanti aku akan mengajak Haoran dan Shanshan makan malam besar. Itu aku. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Hubungi aku ketika kau sudah memutuskan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bersamamu. Lin Yumo, siapa yang menyuruhmu bertingkah sok tinggi dan menolak untuk mengenalkannya padaku dengan pria manapun? Jadi aku harus mencuri milikmu. Tuan Qin, sopirnya ada di bawah. Apa kau sudah mengemasi barang-barangmu? Pindah saja. Aku tidak punya banyak barang untuk dikemas. Aku bisa pergi sekarang. Aku hanya ingin bersamamu. Bagus. Sangat mewah. Aku harus menjadi nyonya rumah ini. Semua ini akan menjadi milikku suatu hari nanti. Shanshan? Tidak di rumah. Ini kartu tambahan saya. Batasnya 500.000 setiap bulan. Simpan dulu. 500.000. Bisakah aku menggunakan kartu ini sesukaku? Ya. Lin Yumo. Mematikan telepon. Muchuan. Aku lapar. Maukah kau makan malam denganku? Tentu. Kenapa kamu tidak mengajak Shanshan? Aku mengirim pesan ke Shanshan. Dia bilang dia ada urusan. Dia tidak bisa hari ini. Mungkinkah dia? Pelajaran teman masa kecil Lin Yumo. Apa kau sedang jatuh cinta? Tidak mungkin. Kami tumbuh bersama. Di panti asuhan. Jika dia berkencan, dia pasti akan memberitahu kami. Bukankah itu Shanshan? Dia bilang, dia punya rencana malam ini, dan tidak akan pulang. Apakah ini berarti dia menghabiskan malam dengan pria ini? Tidak mungkin, ayo cari dia. Apa yang Tuan Qin lakukan di sini? Tuan Qin. Oh tidak, aku tidak menggambar wajah. Tutupi aku. Bukankah itu Lin Yumo? Muchuan, ayo pulang. Lin Yumo. Qin Muchuan tampaknya sangat peduli pada Lin Yumo. Sepertinya Lin Yumo tidak bisa tinggal. Aroma melati itu lagi. Lin Yumo.
Apa kau memakai parfum? Tidak. Maaf. Aku salah paham. Tuan Qin, saya sangat menyesal. Saya akan menurunkannya segera. Apa ini? Rambut palsu. Jangan khawatir. Aku tak akan memberitahu siapapun tentang kebutakanmu. Aku tidak. Lupakan saja, apapun yang kau katakan. Jangan terlalu khawatir soal proyeknya. Pulanglah lebih awal malam ini, dan istirahatlah, jangan begadang. Mucuan, kapan kau pulang? Aku sudah menyiapkan seluruh meja makan untukmu. Aku masih mengerjakan cetak birunya. Aku akan pulang terlambat. Tapi aku baru saja pindah ke sini. Aku tidak kenal siapapun di sini. Aku ingin kau pulang dan bersamaku. Baiklah. Baiklah semuanya. Tunggu sebentar. Sekian untuk hari ini. Waktunya pulang. Tuan Kia, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mungkinkah kau jatuh cinta? Ya. Aku jatuh cinta. Tuan Qin benar-benar jatuh cinta. Lalu bukankah aku akan menjadi selingkuhannya? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Tuan Qin tahu. Akulah orangnya malam itu. Lin Yumo. Sebagai satu-satunya wanita di tim. Apa kau tahu? Hadiah bagus apa untuk diberikan pada seorang gadis? Aku tidak begitu yakin. Biasanya perempuan suka bunga, kan? Aku tak begitu paham soal bunga segar. Belilah sebuket bunga dan bawalah ke tempatku malam ini. Dia memintaku untuk membeli bunga untuk pacarnya. Sepertinya dia sangat mencintai pacarnya. Akhirnya, aku tak perlu lagi mencium aroma sampo murahan Lin Yumo. Aroma ini jauh lebih mewah. Aku harus memenangkan hati Mucuan hari ini. Mucuan, kau sudah kembali. Kau mengeriting rambutmu dan parfummu juga berbeda. Kau tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Mucuan, mengapa kau begitu dingin padaku? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Mucuan, ada apa? Apakah kau masuk angin? Mucuan, apa kau baik-baik saja? Jangan mendekat. Aku bersin setiap kali kau mendekat. Mucuan, kau tidak menyukaiku lagi. Aku. Siapa itu? Biar aku yang buka pintunya. Jangan bergerak. Siapa yang ingin kau temui dengan begitu terburu-buru? Lin Yumo. Mengapa dia berpakaian seperti itu? Tuan Qin, mawar yang Anda pesan. Tuan Qin, ada apa? Apa? Hidungmu mimisan. Berdarah. Tuan Qin, kau baik-baik saja. Dia tidak menderita penyakit parah, kan? Apakah ada orang di sana? King Mucuan pingsan. Apakah ada orang di sini? Tidak. Dia tidak boleh melihatku seperti ini. Villa yang begitu besar, dan tidak ada seorang pun di sini. Kau sangat berat. Lin Yumo,
Beraninya kau datang ke sini dan mencoba merayu Qin Mujuan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak serius. Dia hanya bersin terlalu keras. Itu menyebabkan pecahnya rongga hidung dan pembuluh darahnya. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Tapi Tuan Qin, kau baru saja pingsan karena kehilangan darah. Dokter, bukankah seharusnya kau memeriksanya dengan benar? Dia pingsan saat melihat darah. Lihat, pendarahannya sudah berhenti. Jika kita datang terlambat, lukanya pasti sudah sembuh. Kyo Qin pingsan saat melihat darah. Jangan lihat. Itu. Aku akan membersihkannya untukmu. Xiaoqian. Dokumen keluarmu sudah siap. Kamu bisa keluar dari rumah sakit. Kyo Qin, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Kenapa dia mengoleskan lipstik di wajahnya? Aku tak mengerti. Mujuan, aku tak menemukanmu tadi. Aku sangat takut. Aromanya berbeda dari malam itu. Jangan takut. Sepertinya Lin Yumo belum memberitahu Qin Mujuan yang sebenarnya. Mujuan, siapa yang ada di sini barusan? Itu Lin Yumo. Yumo datang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Dulu kami teman sekamar. Meskipun dia selalu meremehkanku, aku selalu menganggapnya teman baik. Mujuan, bagaimana pendapatmu tentang Yumo? Lin Yumo punya kepribadian yang baik. Dia punya etos kerja yang baik dan keterampilan profesional. Dia cukup giat untuk masuk ke Yang Qin. Dia main-main dengan beberapa pria. Aku pernah melihatnya minum pil KB lebih dari sekali. Mujuan, tolong jangan masukkan hal-hal ini ke dalam hati. Yumo berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tidak pantas memecatnya. Aku tak akan memecatnya. Kau tidak akan memecatnya. Kau sepertinya sangat ingin aku memecatnya. Tidak, tidak. Aku hanya takut hal-hal ini akan memengaruhi citranya di pikiranmu. Shan-san, aku belum melihat hal-hal yang kau sebutkan. Aku tak tahu yang sebenarnya. Jadi jangan menilai orang lain sembarangan. Tapi aku baru saja melihat dia membelikanmu mawar. Mawar-mawar itu ku beli atas permintaanku untukmu. Apa? Untukku? Mujuan, maafkan aku. Aku salah paham. Mujuan. Sudah. Malam. Bukankah kita harus? Aku lelah hari ini dan ingin istirahat lebih awal. Qin Mujuan masih terpaku pada Lin Yumo. Aku harus menemukan cara agar dia benar-benar kehilangan minat padanya. Shan-san, mengapa kau tiba-tiba memintaku untuk bertemu denganmu di tempat seperti ini? Aku memanggilmu ke sini karena aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Tentu saja, Yumo, kau 23. Kau tak bisa melajang selamanya. Aku sudah menjodohkanmu dengan seorang pacar. Pacar? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau seorang wanita. Kau ditakdirkan untuk menikah. Jika kau tidak menikah sekarang, saat kau lebih tua, akan lebih sulit untuk menikah. Siapa bilang seorang wanita harus menikah? Kau adalah wanita zaman baru. Kau perlu memperluas wawasanmu. Ngomong-ngomong, Shan-san, apakah kau berkencan dengan seseorang akhir-akhir ini?
Kita berteman baik. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku. Shanshan, apakah ini pacar yang kau kenalkan padaku? Fanyan, duduklah. Yumo, ini pacar yang kukatakan padamu. Ya. Shanshan, apa kau serius? Dia terlihat baik-baik saja. Dia hanya berpakaian sedikit sederhana, agak hambar. Jangan biarkan pakaiannya menipumu. Tubuhnya tampak hebat. Shanshan, kau, Yumo. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kau tak bisa melajang selamanya. Hidup ini tentang menjalaninya sepenuhnya. Shanshan, berkencan adalah urusan pribadiku. Kau tidak bisa memaksaku. Ini terlalu berlebihan. Baiklah, kenapa marah sekali? Aku hanya bercanda, anggap saja sebagai berteman baru. Aku mau ke kamar kecil. Kalian berdua ngobrol saja, baik. Aku sudah melihat. Banyak gadis baik sepertimu. Kapan kau pernah merasakan cita rasa abang? Kau akan tahu nikmatnya menjadi wanita. Tunjukkan rasa hormat. Kau pikir kau terlalu baik untukku? Baiklah. Kau mati. Tuan Qin, Lin Yumo. Tuan Qin, tolong aku. Istri. Apa yang kau lakukan di sini? Istri. Aku bukan istrinya. Aku tidak mengenalnya. Dia bilang, dia bukan istrimu. Bagaimana mungkin dia bukan istriku? Namanya Lin Yumo. Dia berumur 23 tahun, tumbuh di panti asuhan. Bekerja di Yongqian Grove. Dia asisten bos. Apakah aku benar? Bagaimana kau tahu begitu banyak? Ponselku penuh dengan fotomu. Jika kau bukan istriku, kenapa aku punya banyak fotomu? Aku tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah kau merencanakan ini? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lin Yumo, jangan bilang kau jatuh cinta pada pria cantik ini. Berapa kali kau akan selingkuh dariku? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kita tidur bersama setiap malam. Kau tidak mengenalku? Ini urusan antara aku dan istriku. Apa kau harus ikut campur? Entah dia istrimu atau bukan. Kalau dia tak mau pergi, kau tak bisa membawanya. Urusannya. Aku pasti akan ikut campur. Berhenti. Apa aku bilang kalian berdua boleh pergi? Pria cantik, kau mencari masalah kan? Dia karyawanku. Aku punya kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tak akan membiarkannya menyakitimu. Menolak bersulan hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Ah, Tuan Qin, awas. Kau baik-baik saja. Kurasa aku berdarah. The film was translated and narrated Jangan lihat. by M Media. Kau akan pingsan. Lihat keadaan kita sekarang. Dan kau mengatakan ini padaku sekarang? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tuan Qin. Hari ini. Terima kasih. Bukan apa-apa. Wajahmu. Kau tak punya rabun jauh. Tak ada alergi. Dan tentu saja tak ada rambut rontok. Lin Yumo. Kenapa kau menjelek-jelekkan dirimu sendiri? Ya. Jika aku bilang, aku melakukannya untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadiku. Itu sebabnya seperti ini. Apa kau percaya padaku? Kehidupan pribadi. Meski perusahaan kami tak punya persyaratan khusus soal kehidupan pribadi karyawan, kau tetap harus memperhatikan dampaknya. Apa maksudmu?
Kau punya pacar. Jadi kau tak seharusnya berada di tempat semacam itu, minum sendirian dengan pria lain. Kapan aku punya pacar? Dia bukan. Sepertinya kau benar-benar santai. Soal hubungan antara pria dan wanita. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Qin Muchuan? Aku hanya punya satu pria. Aku tak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Aku... Orang macam apa aku ini? Bagaimana aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padanya? Shanshan. Halo, Shanshan. Siapa ini? Kenapa kau menjawab telepon Muchuan? Itu Yumo. Lin Yumo? Itu tidak benar. Aku jelas menelepon Muchuan. Apa aku salah sambung? Aku tidak salah sambung. Bukankah Lin Yumo bersama Fenian? Kenapa dia bersama Qin Muchuan lagi? Lin Yumo. Itu ponselku. Aku sangat menyesal. Kukira itu ponselku. Hati-hati lain kali. Tidak. Kau jelas salah ambil ponsel. Kenapa kau melotot padaku? Fenian, bukankah aku sudah menyuruhmu membawa Lin Yumo pergi? Kenapa dia bersama Qin Muchuan? Liu Shanshan, kau berani meneleponku? Aku baru saja mulai, ketika seorang pria cantik muncul. Dan hampir memukulku juga. Kau benar-benar payah. Tidak. Aku harus pergi ke rumah sakit dan melihat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Liu Shanshan dan Lin Yumo dariku. Han Shiji. Selidiki Liu Shanshan lagi. Yumo. Kau baik-baik saja. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak pernah mengira Fenian akan melakukan hal seperti ini. Aku tahu kau bermaksud baik. Tapi orang seperti ini, kau harus menghindari mereka di masa depan. Ngomong-ngomong, dia punya fotoku di ponselnya. Kau mengirimnya kepadanya. Bagaimana mungkin aku mengirimnya fotomu? Tapi foto-foto itu, kau mengambilnya untukku. Hanya kau yang punya foto-foto ini di ponselmu. Aku. Ponselku rusak sebelumnya, jadi aku meminta Fenian untuk memperbaikinya. Mungkin dia mencuri fotomu. Dia menunjukkan fotoku ke semua orang dan memberitahu orang-orang bahwa aku istrinya. Dia mencoba memaksaku pergi bersamanya. Untungnya, bosku menyelamatkanku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak bosmu menyelamatkanmu. Jadi, bosmu menyelamatkanmu. Apa kau jatuh cinta padanya? Apa kau ingin bersamanya? Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya, apakah kau menyukai Qin Muchuan? Dia hanya bosku. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengira kau sedang jatuh cinta. Tidak mungkin. Bahkan jika aku menyukainya, dia juga harus menyukaiku, kan? Lagi pula, dia sudah punya pacar. Pacar? Terus kenapa? Jika kau mendapatkannya, kau akan menjadi istri kaya. Jika kau tidak menginginkannya, kenalkan dia padaku. Dia bosku. Bagaimana mungkin aku mengenalkannya pada seseorang? Dan, sudah kukatakan berkali-kali, kita para wanita harus mandiri dan percaya diri. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Dan kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu yang amoral. Bagaimana aku bisa dikatakan tidak bermoral? Ya, kau pintar, cantik, dan cakap.
Aku tak sepertimu. Apakah salah bagiku menginginkan pernikahan yang baik? Jika kau tak bisa membantuku, maka kita bukan lagi teman. Shan Shan. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kenapa kau berbalik melawan aku? Rumah sakit meminta pembayaran dialisis Ibu Jiang lagi. Aku harus mempertahankan pekerjaanku dan menghasilkan uang. Tuan Qin sekarang tahu aku berpura-pura. Apakah itu berarti aku tidak perlu berpura-pura jelek dan aku bisa berhenti berakting? Ini sudah waktunya kerja. Kenapa Lin Yumo belum datang? Tim kami tidak membutuhkan orang yang tidak punya kesadaran waktu. Inilah sebabnya, aku tidak suka bekerja dengan wanita. Mereka kurang keterampilan profesional dan tidak punya kesadaran waktu. Orang jelek ini membuat keributan, sangat lambat dan cerewet. Kau salah paham. Dia terluka kemarin. Aku menyuruhnya untuk tinggal di rumah. Soal pekerjaannya, aku akan menugaskan orang lain untuk menindaklanjutinya. Tuan Kia, kenapa kau tiba-tiba membelanya seperti ini? Aku belum pernah melihatmu bersikap seperti ini terhadap wanita lain. Kau tidak akan jatuh cinta pada wanita jelek kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada sesuatu, tersipu. Jangan bicara omong kosong. Kami hanya rekan kerja. Maaf semuanya, aku terlambat. Itu, kuharap aku tidak menghambat jadwal desain. Kau Lin Yumo? Kau jadi cantik sekali. Aku mengalami alergi wajah. Sudah sembuh sekarang. Tak heran Tuan Kia selalu melindungimu. Tuan Qin pasti tahu kau wanita yang sangat cantik. Kapan kalian berdua jadian? Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang dan istirahat? Kenapa kau ada di perusahaan? Tidak apa-apa, Tuan Qin. Itu hanya luka luar. Dan Anda memindahkan saya ke tim Anda. Aku tahu betapa pentingnya proyek ini bagimu. Ini penting untuk seluruh Yongqin Group. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Aku tidak bisa menahan semua orang. Kerja bagus, Yumo. Bagus. Mari kita mulai bekerja, kalau begitu. Tuan Kia, Anda memainkan semua pensil itu. Aku hanya sedang memeriksa kualitas pensilnya. Tuan Qin, lihat. Aku menemukannya. Jika itu masalahnya, konstruksinya akan lebih stabil dan biayanya akan berkurang setidaknya 1/5. Benarkah? Coba kulihat. Aku mengerti. Ayo, periksa datanya. Baiklah. Tampan. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Tuan Qin, Yumo. Kenapa kalian berdua berkerumun? Apa kalian berdua benar-benar pacaran? Tidak. Tuan Qin dan Yumo. Sangat cocok. Benar kan? Itu. Jangan bicara omong kosong. Tuan Qin punya pacar. Betul. Aku dan Lin Yumo sama sekali tak bersalah. Jangan menyebarkan rumor. Kau akan menghancurkan reputasinya. Lin Yumo.
Beraninya kau menggoda Kinmu? Kunci dia di perusahaan. Beri dia pelajaran. Pindah tim dan mengikuti bos. Membuat perbedaan, ya, baru beberapa hari. Dan hidungnya sudah menempeleng langit. Dia bahkan tidak menyapa seniornya. Wei Wei. Apa yang kau inginkan? Kita semua kerja lembur. Kenapa kamu pulang lebih awal? Apa seperti ini etos kerjamu? Ini setelah jam kerja. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Lagi pula, kita bahkan tidak satu tim. Kenapa aku tidak bisa pergi? Kita semua rekan kerja. Kamu pindah posisi, dan beban kerja kami meningkat drastis. Kami kerja lembur setiap hari. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab? Yumo, lihat, aku masih harus pulang dan mengurus anak-anakku. Tolong bantu kami. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? Ini masalah kecil, kita tidak bisa pergi sekarang. Ambilkan informasinya untuk kami. Baiklah. Kita semua rekan kerja dari perusahaan yang sama. Jika kau bisa membantu, bantulah. Buka pintunya. Wei Wei, aku tahu kau yang melakukannya. Buka pintunya, cepat. Wei Wei, buka pintunya. Data ini salah. Kenapa tidak ada sinyal? Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Hansi J. Temukan Lin Yumo. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tuan Qian, aku tidak dapat menemukan Lin Yumo. Aku juga tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Apa? Periksa rekaman pengawas. Aku The bekerja film keras was untuk membawamu translated kembali. and narrated Dan by kau berani Ed kabur Media. lagi? Jangan harap bisa makan selama beberapa hari ke depan. Yumo. Apa kau baik-baik saja? Ibu dan ayah. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa sekarang. Sudah berakhir sekarang. Tuan Qin, apa yang kau lakukan di sini? Aku perlu bicara denganmu. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku baru tahu Wei Wei menguncimu di gudang. Aku akan memecatnya. Aku akan memberimu penjelasan. Terima kasih, Tuan Qin. Hari sudah malam. Biar kuantar kau pulang. Tuan Qin. Hari ini. Terima kasih. Tidak, tidak. Aku bisa menghalanginya dengan tasku. Ambillah. Terima kasih, Tuan Qin. Mobilku mogok. Tuan Qin, kenapa kau belum pulang? Aku baik-baik saja, tapi mobilku mogok. Aku akan menelepon Han Shiji untuk menjemputku. Jadi, apa kau mau naik dan menunggu? Itu tidak pantas.
Kalau begitu aku akan menunggu di tempatmu. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Kau basah kuyup. Keringkan dirimu. Jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Aku hanya haus. Bisakah kau menuangkan segelas air untukku? Oh, baiklah. Ada apa sekarang, Tuan Qin? Bisakah kau duduk denganku sebentar? Tuan Qin? Kau tidak takut petir, kan? Bagaimana mungkin aku takut petir? Pingsan saat melihat darah itu satu hal, tapi takut pada guntur. Hai, lihat betapa terangnya lampunya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau masuk angin. Tidak. Kau harus mandi. Aku akan mencarikanmu beberapa pakaian. Kau ingin aku mandi di tempatmu? Aku sudah menelepon Han CJ. Dia akan datang menjemputku nanti. Tuan Qin yang terhormat, katakan padaku, apakah kau akan memilih sakit atau mandi? Proyek kita berada pada tahap kritis sekarang. Perusahaan tidak dapat berfungsi tanpamu. Jika kau sakit sekarang, perusahaan akan kehilangan ratusan juta dalam hitungan menit. Lagi pula, bukankah aku sudah melihat setiap jengkal tubuhmu? Aku akan mencarikanmu beberapa pakaian. The film was Apakah ini baju translated pacarmu? and narrated by M Media. Apa yang baru saja kau katakan? Tidak ada apa-apa. Ini adalah pakaian yang kubeli untuk seorang teman sebelumnya. Aku belum sempat memberikannya kepadanya. Kau bisa memakainya untuk saat ini. Tuan Qin, jangan mengeluh tentang pakaiannya. Murah. Baiklah, pergi mandi. Pakai saja. Dia bilang dia membelinya untuk seorang teman. Apakah benar-benar pacar atau bukan? Kenapa aku merasa sangat gelisah memikirkan Lin Yungu punya pacar? Aroma melati. Mungkinkah Lin Yungu wanita dari malam itu? Mengapa Lin Yungu juga memiliki aroma ini? Shan dulu tinggal di sini. Aromanya berbeda. Oh, dia mengganti samponya. Tuan Qin, kau sudah selesai mandi. Kemari dan minum teh jahe. Baiklah. Oh, benar. Seseorang terus menelponmu tadi. Shan, Aku akan membukakan pintu. aku tidak boleh memiliki perasaan terhadap wanita lain. Aku harus bertanggung jawab pada Shan. Tuan Kia. Kenapa Anda ganti baju di tempat Lin Yumo? Apakah terjadi sesuatu antara Anda dan Lin Yumo? Lin Yungu. Terima kasih untuk hari ini. Ayo pergi. Hati-hati.
Mucuan, kau sudah kembali. Di luar sedang ada petir. Aku takut. Bisakah kau tetap di sini bersamaku? Pakaian ini. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang disiapkan Lin Yumo untuk Luo Haoran? Kau pergi ke rumah Lin Yumo. Aku lelah hari ini. Aku ingin istirahat lebih awal. Qin Mucuan pasti pergi ke rumah Lin Yumo. Kau benar-benar menggunakan taktik licik untuk menggoda Qin Mucuan. Apa yang kupikirkan? Mucuan, bisakah kau membawaku ke perusahaan bersamamu? Aku janji, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Apa kau tidak ingin mengumumkan hubungan kita? Baiklah. Pak Ken punya pacar. Patah hatiku. Kau bisa patah hati 800 kali sehari. Ini namanya apresiasi. Apresiasi, ngerti? Bing bing. Apa yang kalian bicarakan? Barusan, Pak Ken membawa pacarnya ke kantor. Aku bahkan memfoto pacarnya. Lihat. Tuan Qin sangat perhatian padanya. The Sosok film ini was terlihat sangat translated familiar. and narrated by M Media. Bing bing. Pernahkah kau melihat pacar Tuan Qin sebelumnya? Tidak, sayang sekali aku tidak mendapatkan foto wajahnya. Tapi kurasa, dia tidak secantik kamu. Apa katamu? Bing bing. Aku akan pergi mengajukan aplikasi regularisasiku dulu. Baiklah, aku juga akan bekerja. Apa yang harus kulakukan? Qin Mucuan tidak ingin aku mengundurkan diri. Ada yang bisa kubantu? Kamu hamil. Gadis-gadis zaman sekarang, dengan sedikit penampilan, berpikir mereka bisa naik tangga sosial dengan daging busuk di perut mereka. Katakan padaku, berapa yang dibutuhkan agar kamu meninggalkan Mucuan? Kau siapa? Aku ibu Mucuan. Aku akan memberimu 5 juta. Singkirkan bayinya. Bagaimana dia tahu anak ini adalah anak Qin Mucuan? Apa yang terjadi malam itu telah diketahui. Ibu, bukankah kau di Amerika? Kapan kau kembali? Bagaimana aku bisa tahu tentang kamu dan wanita jalang itu dan bayinya jika aku tidak kembali? Ibu, dia hanya karyawanku. Kau salah orang. Yang sedang mengandung anakmu. Itu bukan Liu Shanshan. Shanshan. Nah, Ibu, dia bukan Liu Shanshan. Dia asistenku. Namanya Lin Yumo. kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Maaf. Aku baru saja mendengar dari Mucuan bahwa kamu hamil. Jadi aku salah paham. Melihat betapa halus dan masuk akalnya kamu, kurasa kamu tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh. Di mana Liu Shanshan? Bawa dia padaku. Mengenai Liu Shanshan, aku punya rencanaku sendiri. Tolong jangan ikut campur. Aku ibumu. Apa yang kamu katakan? Mucuan. Aku membuatkanmu makanan lezat hari ini. Kamu adalah Liu Shanshan. Mucuan, ini. Aku ibu Mucuan. Halo, ibu mertua. Siapa ibumu? Masuklah bersamaku.
Shanshan. Qin Mochuan pacarmu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau terlihat seperti tipe yang suka menggoda pria. Kau pikir aku akan memberitahumu? Lin Yumo. Aku peringatkan kau. Qin Mochuan adalah milikku. Jauhi dia. Shanshan. Kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Kau bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan padaku. Jangan khawatir, aku sudah mengundurkan diri dari pekerjaan dengan Qin Mochuan. Aku tidak akan mengganggu hubungan kalian. Hanya saja saat kita bertemu lagi, kita tidak akan berteman lagi. Mochuan. Dengan begitu banyak pewaris kaya yang tersedia, kamu bersikeras mencari pencari emas. Putuskan segera. Aku akan menemukanmu. Wanita yang cocok. Ibu. Aku mengambil kepolosan Liu Shanshan. Aku harus bertanggung The jawab film padanya. was translated and Tanggung jawab apa? narrated by M Dia Media. hanya mengincar uangmu. Beri dia uang saja, dan suruh dia pergi. Jangan lupa, kamu sudah bertunangan. Apa? Qin Mochuan sudah bertunangan? Itu semua hal masa kecil. Jika Shen Xinman tidak menghilang, kamu pasti sudah menikah. Tapi kalau kamu mau menikah, kamu bisa. Standarmu dalam memilih istri, setidaknya harus seseorang seperti keluarga Shen, seseorang yang cocok untukmu. Wanita tua ini benar-benar meremehkanku. Aku harus menemukan cara untuk mengamankan posisiku. Anak ini, anak haram. Aku tidak bisa mempertahankannya. Masih muda, dan sudah hamil. Kenapa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Kembali ke sini. Aku juga tidak menginginkan ini. Lapisan rahimmu terlalu tipis. Aku meresepkan beberapa obat peringatan untukmu hari ini. Ingat, untuk meminumnya tepat waktu. Lin Yumo, apa yang kau lakukan di sini? Kau hamil? Aku belum. Kau bilang kau tidak hamil. Anak siapa ini? Anak Qin Mochuan? Tidak. Ini anak Hauran. Kau bersama Hauran? Sejak kapan? Beberapa waktu lalu. Humph, masih mencoba membohongiku. Pelacur. Dia benar-benar hamil anak Qin Mochuan. Tunggu, aku bisa mencuri anaknya. Dengan begitu, posisiku akan aman. Apa Hauran tahu? Tidak. Apa kau khawatir? Kau tidak mampu membesarkan anak ini. Jangan khawatir. Aku di sini. Kita saudara. Jika kau mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Anakmu akan kubesarkan. Aku akan menelpon Hauran sekarang dan menyuruhnya menjemputmu. Yumo, kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal sepenting ini? Aku tidak ingin kau khawatir. Hauran, kau harus lebih perhatian pada Yumo. Wanita hamil sangat emosional. Shanshan, kalian berdua sudah berbaikan? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hanya melihatnya. Jangan khawatir, aku menemani Yumo untuk pemeriksaan. Bayinya sehat. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Ini anugerah dari Tuhan. Posisi Nyonya Qin adalah milikku. Hauran, kenapa Liu Shanshan tiba-tiba begitu peduli dengan anakku? Ada yang mencurigakan. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum. Apa dia tahu? Ayah dari anak itu adalah Qin Mochuan. Mustahil. Maaf. Anak ini, Yumo, jangan terlalu dipikirkan. Pertahankan anak itu. Aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Liu Shanshan.
Sebutkan harga dirimu. Nyonya Qin. Aku benar-benar mencintai putramu. Dan aku mengandung anaknya. The film Kumohon, was translated biarkan kami bersama. and narrated by M. Aku sudah Media. melihat banyak penggali emas sepertimu. Selagi aku masih sabar. Sebutkan hargamu. Dan singkirkan anak itu segera. Ambil uangnya dan pergi. Aku mengandung. Pewaris Qin. Apa kau benar-benar akan sekejam ini? Siapa yang tahu? Anak haram siapa yang kau kandung? Nyonya Qin. Anda boleh saja tidak percaya padaku. Tapi Anda tidak boleh menghina karakterku. Mu Chuan adalah satu-satunya pria yang pernah bersamaku. Akting yang bagus. Nenek sihir. Untungnya, aku datang dengan persiapan. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. JT, aku baru saja pergi ke rumah sakit untuk mengambil darahku. Kau bisa mengambil darahku. Dan melakukan tes DNA dengan Mu Chuan. Jika tesnya gagal. Dan ternyata aku menipu keluarga Ken. Akan ada konsekuensinya. Bagaimana penyelidikan tentang Liu Shanshan? Masih menyelidiki. Efisiensimu sangat mengecewakan. Lin Yumo. Di mana suamimu? Kau hamil. Kenapa kau di luar sini sendirian? Masuk ke mobil. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya. Kau masih karyawanku. Aku punya tugas untuk memastikan keselamatanmu. Yumo, aku membeli susu formula ini untuk bayinya. Bagaimana menurutmu? Tuan Kier. Anda sudah tahu. Tahu apa? Tidak ada apa-apa. Maksudku, tentang Anda dan perjanjian pranikah Liu Shanshan. Perjanjian pranikah akan diselesaikan dalam seminggu. Pak Qin, kami permisi dulu. Tuan Kier, kau tidak punya perasaan untuk Lin Yumo kan? Apa kau mau lidahmu? Kau bisa mendonasikannya kepada orang yang membutuhkan. Mengenai Liu Shanshan, kau punya waktu 3 hari lagi. Jika kau tidak bisa menemukannya, kau tahu apa yang harus dilakukan. Ibu, aku kembali. Mu Chuan. Kau datang tepat waktu. Lihatlah. Darah Liu Shanshan. Dan tes DNA-mu. Mu Chuan, lihat. Aku mengandung anakmu. Bayi ini perlu didaftarkan. Kapan kita akan menikah? Kita bicara setelah bayinya lahir. Ya. Cepat, hubungi pers. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku akan menikah dengan keluarga Ken. Posisi Nyonya Qin cepat atau lambat akan menjadi milikku. Berita besar, berita besar. Tuan Qin akan menikah. CEO Group Qin Mu Chuan. Kali ini, aku benar-benar patah hati. Qin Mu Chuan dan kau tidak pernah ditakdirkan bersama. Kenapa kau begitu sedih? Sudah waktunya untuk mengakhirinya dengannya. Hauran. Aku sudah memutuskan. Ayo kita urus surat nikah kita. Baiklah. Aku akan menjemputmu besok untuk pergi ke kantor urusan sipil. Terima kasih, Hauran. Kita akan selalu menjadi sahabat. Hai, ku dengar itu, The sobat. film was translated and Selamat. narrated by Minuman M. ini Media. kutraktir.
Benar. Aku masih ingin menjadi ayah untuk anak orang lain. Sayang sekali. Orang yang kucintai hanya menganggapku sebagai teman baik. Tapi tidak apa-apa. Selama aku bisa selalu bersamanya, itu sudah cukup. Lin Yumo. Aku punya klien penting di sini. Bisakah kau membawa dokumen desainmu ke tempatku? Baiklah. Pak Qin, dokumen yang Anda minta sudah ada di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Shen. Ini. Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Apa kau tidak ingin pengalaman proyek? Kau mewakili tim proyek kami dan berkomunikasi dengan klien. Shen Guhui, Presiden Shen Group. Aku tidak cocok. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau bisa melakukannya. Tuan Kia, ini. Dia kepala tim proyek kami. Lin Yumo. Baiklah. Nona Lian, silakan duduk. Bagaimana mungkin Lin Yumo bertindak seperti nyonya rumah? Sementara aku bahkan tidak bisa turun ke bawah. Berhenti. Kau mau kemana? Nyonya Ken, aku. Hentikan sandiwaramu. Biar ku bilang. Aku bukan Qin Muchuan. Keluarga Shen dan Qin memiliki perjanjian pernikahan. Jika putrinya tidak hilang, kau tidak akan berada di sini. Lebih baik kau tetap di sini. Dan jangan pergi kemanapun. Jalan. Qin Muchuan hanya milikku. Pak Shen, jika Anda memiliki pertanyaan tentang proyek ini, Anda bisa menghubungi saya langsung. Baiklah. Nona Lin benar-benar luar biasa. Jika putriku masih di sini, dia akan seusiamu. Kerja keras pasti terbayar. Aku percaya, kau akan menemukan putrimu, segera. Kami telah mencarinya selama 20 tahun. Kuharap kau benar. Mari kita akhiri hari ini. Baiklah. Selamat tinggal, Nona Lin. Selamat tinggal. Senang bekerja denganmu. Senang bekerja denganmu. Biar kuantar kau keluar. Jangan repot-repot. Kau sudah bekerja keras hari ini. Sudah larut. Biar kuantar kau pulang. Tuan Kia, masalah yang kau minta untuk kuselidiki, sudah kuketahui. Pak Qin, kalau begitu, kalian berdua bicara saja. Saya permisi dulu. Lin Yumo, tunggu. Tuan Kia, aku sudah menemukannya. Liu Shanshan tidak. Di Hotel Jingshan malam itu. Jadi orang yang bersamamu. Bukanlah dia sama sekali. Sudah kuduga. Kau bicara tentang malam acara makan malam perusahaan. Sebulan yang lalu, di acara makan malam perusahaan. Aku dijebak. Karena tidak sadar, aku masuk ke kamar hotel. Tengah malam, seorang wanita datang ke kamarku. Saat aku bangun, wanita itu sudah pergi. Di lantai, hanya ada laporan pemeriksaan medis Liu Shanshan. Jadi aku selalu berpikir bahwa wanita malam itu adalah Liu Shanshan. Apa? Apakah Liu Shanshan menyamar sebagai aku untuk bersama Qin Muchuan? Lin Yumo, beberapa rekan melihat kau meninggalkan Hotel Jingshan pagi-pagi keesokan harinya. Lin Yumo, The film was translated malam and itu, narrated apakah kau di by Hotel M Jingshan Media. atau tidak? Anak di perutmu. Anak siapa? Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Pak Qin, Shanshan sudah hamil anakmu. Tentu saja, ada tujuannya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Apa? Lalu kenapa Shanshan hamil? Jawab aku. Wanita malam itu. Kau atau bukan? Ya,
Dia, tidak. Bukan dia. Mucuan. Itu aku. Malam itu, orang yang bersamamu adalah aku. Itu pertama kalinya bagiku. Kau adalah pria pertamaku. Sampai saat ini, kau masih berbohong. Aku. Malam itu, kau jelas bersama mantan pacarmu. Tidak. Bukan seperti itu. Mucuan, tolong dengarkan penjelasanku. Mucuan, apa kau lupa? Kita sudah melakukan tes DNA. Anak di perutku adalah anakmu. Tes DNA. Berani melakukannya lagi denganku? Tidak, Mucuan. Dia menjebakku. Kau hanya iri padaku. Kau tidak tahan melihatku bahagia. Kau gila. Dokter, bagaimana keadaan bayiku? Maafkan aku. Kau mengalami pendarahan. Rahim Anda telah diangkat. Tidak. Bukan begini. Lin Yumo. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku dan Shanshan tumbuh bersama. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mungkin ini sifat aslinya. Yumo. Hasil tes DNA sudah keluar. Anak ini anakku. Mari kita bicara baik-baik. Tuan Qin, saya mabuk malam itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Keesokan paginya, hal pertama yang kulakukan adalah membeli pil kontrasepsi darurat. Aku tidak menyangka masih hamil. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tahu kau tidak sengaja. Jika kau memang berniat, kau pasti sudah datang kepadaku sejak lama. Kau tidak akan menyembunyikannya begitu lama. Tapi sekarang kebenaran sudah terungkap. Yumo, kita harus membereskan semuanya bersama dengan baik. Kita bukan dari dunia yang sama. Dan kau tidak mungkin menyukaiku. Jangan paksakan dirimu. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Lin Yumo. Aku menyukaimu. Apa katamu? Aku yakin aku sangat menyukaimu. Lalu kau yang kulihat sangat berbeda. Meskipun sebelumnya Liu Shanshan menggantikanmu, aku tetap yakin tahu. Aku menyukaimu. Maafkan aku. Aku harus memikirkan ini baik-baik. Dan tempat yang kau pilih untuk menyatakan cinta ini sama sekali tidak romantis. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi sekarang kondisi mental Liu Shanshan terguncang. Aku takut dia akan menyakitimu. Tinggallah bersamaku. Aku akan menjagamu. Keluargaku, Qin, bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang sepertimu senaknya. Nyonya Qin, The Lin film Yumo. was translated and Kukira kau narrated orang by yang sopan. N Media. Tak kusangka kau yang sedang hamil menggoda mucuan kami. Aku tidak suka Liu Shanshan. Tapi kau tidak bisa ikut campur dan menjadi orang ketiga. Ibu. Ibu salah paham. Salah paham. Kalian berdua praktis selalu bersama. Masih salah paham. Lin Yumo. Orang tuamu membesarkanmu menjadi siswa berprestasi hanya agar kau bisa menggoda bosmu untuk maju. Di mana tata kramamu? Aku... Bagaimana ibu bisa berkata begitu tentang Yumo? Dia yatim piatu. Semua yang dia miliki sekarang, dia dapatkan sendiri. Itu tidak memberinya hak. Hong Yu Group untuk menjebat dan menipuku. Hanya untuk mencuri desainku. Hari itu, aku mengambil keperawanannya. Lalu Liu Shanshan menyamar sebagai dirinya. Bayi di perutnya adalah anakku.
Ibu. Aku ingin menikahi Yumo. Kuharap ibu merestui kami. Lupakan saja. Urusan kalian anak muda. Putuskan sendiri. Bukan urusanku untuk ikut campur. Ibuku setuju kami bersama. Tapi, Pak Qin, Kau memanggilku apa? Mu Juan. Yumo, besok pagi pukul 8, aku akan menjemputmu. Begitu kantor urusan sipil buka, kita akan pergi mengambil surat nikah kita. Surat nikah. Halo? Yumo, kau sedang bersama siapa? Haoran. Aku akan bicara denganmu nanti. Aku tidak tahu. Kau bersama Lu Haoran. Lalu aku. Bukan seperti itu. Aku melihat berita bahwa kau akan menikah dengan Liu Shanshan. Aku tidak ingin anakku lahir dan dipanggil anak haram. Itu sebabnya aku mendapatkan akta nikah dengannya. Kami hanya teman baik. Kami tidak ada apa-apa. Yumo. Maafkan aku. Ada apa? Aku baru saja dengar saat kau bersama Lu Haoran. Saat itu, hatiku sakit. Sebelumnya, ketika Liu Shanshan menyamar sebagai dirimu. Apa kau merasakan hal yang sama? Yumo. Maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku bersumpah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengutamakanmu. Aku percaya padamu. Selamat datang di rumah, Nyonya. Yumo. Kau hamil. Jangan terlalu keras bekerja. Tidak ada yang lebih penting daripada karirku. Lagi pula, aku tidak mau harus bergantung padamu untuk semuanya. Halo, Direktur Jiing. Halo. Apakah Anda di sini pada Maret tahun 2005? Gao Luan, istri Presiden Shen Group. Apakah Anda menerima seorang gadis berusia 5 tahun? Golongan darah? Tunggu, biar kuperiksa catatannya. Terima kasih. Ada satu anak dengan usia yang tepat. Tapi, aku tidak tahu golongan darahnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku curiga. Dia adalah putri kami yang telah lama hilang. Di mana dia? Aku ingin tes DNA. Sebentar, aku akan segera menghubunginya. Baiklah. Ayo kembali bekerja. Aku belum bisa menghubunginya. Saat aku menemukannya, The film was aku akan segera translated memberitahumu. and Baiklah, narrated by M. Direktur Media. Jieng. Bisakah Anda memberiku nomor teleponnya? Aku akan mencarinya sendiri. Maaf, itu melanggar peraturan. Yuhua, jangan khawatir. Kita belum bisa yakin bahwa dia putri kita. Aku takut ini akan menjadi kekecewaan lagi. Mari kita tunggu hasil tes DNA. Direktur Jian, kami tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku akan menghubunginya lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jika gadis itu
benar-benar manmanku. Kami akan menebusnya. Jangan khawatir. Tentu saja. Sayang sekali. Soal pertunangannya. Qin Muchuan akan segera menikah. Apa yang kau takutkan? Jika putri kita menyukai Qin Muchuan, kita akan merebutnya kembali. Keluarga Qin sangat peduli dengan reputasi mereka. Jika status yatim piatumu terungkap, kau takkan pernah menikah dengan keluarga Qin. Bukankah itu Chio Group Shen? Kenapa mereka di panti asuhan? Gadis ini sedang sibuk apa dia? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Xian, kau datang tepat waktu. Bukankah kau tinggal bersama Yumo? Seseorang baru saja datang mencari Yumo untuk mengakuinya. Bantu aku menemukannya. Suruh dia melakukan tes DNA sesegera mungkin. Akui hubungannya. Lin Yumo adalah putri Tuan Shen. Tuan Shen bilang, putri mereka bergolongan darah A. Aku tidak tahu golongan darah Yumo. Temukan dia sesegera mungkin. Suruh dia melakukan tes DNA. Dia golongan darah A. Kalau begitu hampir pasti Yumo telah mencari orang tuanya. Sekarang dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Jika Lin Yumo benar-benar anggota keluarga Shen, aku benar-benar tak punya harapan. Shen, apakah Yumo sedang bekerja? Waktu sangat penting. Bawa aku padanya sekarang. Aku takkan membiarkan Lin Yumo menginjakku. Sungguh hidup. Dia bahkan tidak mati karenanya. Ibu Jiang, aku kembali ke panti asuhan hari ini. Aku mendapati Ibu Jiang terjatuh dan tak sadarkan diri. Shen, terima kasih hari ini. Ibu Jin membesarkanku. Ini yang harus kulakukan. Shen. Selanjutnya, mari kita bicara baik-baik. Aku ada urusan nanti. Kau duluan saja. Halo, permisi, Mona Jingwan. Dia di bangsal mana? Ayah dan ibu. Akhirnya aku menemukan kalian. Ini putri kami, Man. Apa buktinya? Aku bisa melakukan tes DNA. Man. The film Akhirnya was kami menemukanmu. translated and narrated by M Media. Lin Yumo. Identitasmu sebagai pewaris keluarga Shen hilang. Yumo. Lihatlah, di mana kita harus mengadakan pernikahan kita. Di mana saja, aku tidak masalah. Bagaimana kau bisa sesantai ini? Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup. Aku ingin seluruh dunia tahu. Kau adalah istriku, Qin Muchuan. Muchuan. Kau sangat baik. Tapi, Ibu Jiang saat ini masih tidak sadarkan diri. Jangan khawatir. Aku sudah menemukannya, dokter terbaik di dunia. Dekan Jian, pasti akan sembuh. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, atur transplantasi ginjal untuknya. Dia pasti akan berumur panjang. Muchuan.
Terima kasih. Hanya terima kasih. Lalu apa maumu? Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau istriku sekarang. Apa yang kau malu? Apa kita sudah menikah? Panggil saja aku istri. Ibu, aku sudah memutuskan Yumo. Tolong beri kami restumu. Kenapa kamu gugup? Aku tidak bilang aku menentangnya. Lagi pula, pertunanganmu dengan keluarga Shen sudah batal. Terserah kau saja. Siapa bilang pertunangannya batal? Tuan Shen, Nyonya Qian. Aku di sini untuk kedua keluarga kita. Perjanjian pernikahan. Tuan Shen. Aku sangat menyesal tentang Sinman. Tapi hidup terus berjalan. Sekarang Muchuan punya gadis yang dia sukai. Dan mereka sudah punya anak. Perjanjian pernikahan ini harus dibatalkan. Putriku telah kembali. Qin Muchuan harus menghormati perjanjian pernikahan dan menikahi putriku. Biar ku perkenalkan. Man. Ini putriku. Shen Jinman. Kok bisa kamu? Liu Sansan. Shen. Kau putri Tuan Shen? Man. Kalian saling kenal. Dulu aku pacar Qin Muchuan. Tapi Lin Yumo datang di antara kami. Qin Muchuan. Kau. Beginikah caramu merundung putriku? Masalah ini, kau harus memberiku penjelasan. Paman Shen. Bukan seperti itu. Itu Liu Sansan yang menyamar sebagai aku. Qin Muchuan, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku mengandung anakmu. Lin Yumo lah yang membunuh anakku. Nona Lian, mengapa kau melakukan ini? Pukul dia, hajar dia. Lin Yumo, aku ingin orang tuamu sendiri yang menghajarmu sampai mampus. Liu Sansan. Anak siapa itu? Kau lebih tahu dari siapapun. Anak itu anakmu. Muchuan, kau memfitnahku demi perusak rumah tangga ini. Kau kejam sekali. Ayah, aku tak ingin hidup lagi. Man. Jangan sedih. Bajingan ini tidak pantas untukmu. Ayah akan mencarikanmu yang lebih baik. Ayah, Muchuan adalah satu-satunya pria untukku. Jika dia tak menginginkanku, apa gunanya hidup? Nyonya Qian, jika kau tidak bisa menghormati perjanjian, keluarga Shenku akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Qian. Tuan Shen, Aku, Qin Muchuan, tidak akan pernah menikahi wanita berkarakter buruk. Wanita yang penuh dengan kebohongan. Kalau begitu, Nyonya Qian, ku berimu waktu 1 minggu untuk mempertimbangkannya. Jika kau benar-benar ingin memutuskan pertunangan, jangan salahkan aku, Shen Guohui, karena kejam. Man, ayo pergi. halo. Apa? Keluarga Shen telah The bersatu film dengan was 3 keluarga lain translated untuk and memboikot keluarga narrated Ken by kami. M Media. Saham keluarga Ken anjlok. Bagus. Aku mengerti. Muchuan. Demi wanita ini, hanya dalam 10 menit, keluarga Qin telah kehilangan 100 juta. Jika kau benar-benar peduli pada Muchuan, keluar dari rumah keluarga Qin kami. Sekarang juga. Ku bilang, aku sama sekali tidak akan berpisah dari Yumo. Apa kau tergila-gila? Di saat seperti ini, kau masih terjebak dalam romansa? Kenapa kau begitu keras kepala berpegang teguh pada ini? Apa kau benar-benar ingin keluarga Ken kita benar-benar bangkrut dan memaksa kita mencari sayuran liar untuk bertahan hidup? Ibu, mereka hanya gerombolan yang tidak terorganisir. Aku dan Yumo telah menggunakan desain yang sepenuhnya baru. Jika kita berhasil, kita akan berada di tingkat tertinggi, standar desain global. Maka, mereka tak hanya akan berhenti menantang kita, tetapi mereka harus memohon pada kita untuk bekerja sama. Sungguh,
Sungguh, Nyonya Qin, aku akan menunjukkan desain kami. Lihat. Mucuon. Pilihanmu untuk bakat sangat sempurna. Menantu perempuan ini. Aku menyetujuinya. Ibu. Zaman telah berubah. Perempuan tak perlu bergantung pada status keluarga untuk membuktikan nilai mereka. Mereka dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Benar. Bagaimana mungkin Lin Yumo seberuntung itu? Dia benar-benar menembus daftar hitam industri. Pasti karena dia menempel pada Qin Mucuan. Tidak. Qin Mucuan hanya milikku. Halo? Apa? Jiang Wan bangun. Nenek sihir tua. Kenapa kau tidak mati saja? Akulah pewaris sejati keluarga Shen. Tunangan Qin Mucuan. Liu Shanshan, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Lin Yumo, ini semua salahmu. Kenapa kau mencuri semua yang menjadi milikku? Selama kau mati, semuanya akan menjadi milikku. Liu Shanshan. Lepaskan aku. Liu Shanshan. Jika kau berani merundung Yumo, kau akan menanggung akibatnya. Qin Mucuan, apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Man Man. Apa yang kau lakukan? Liu Shanshan bukan putrimu. Direktur Jiang. Apa yang kau katakan? Ibu Jiang, kau sudah bangun. Dia bukan putriku. Siapa putriku? Lin Yumo adalah putrimu. Untuk menyembunyikan rahasia ini, Liu Shanshan mendorongku, menyebabkan cederaku dan koma. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Yuhua. Liu Shanshan. Kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Pengacaraku akan menghubungimu. Yuhua. Man Man. Maafkan aku, anakku. The film was Kau telah translated sangat menderita. and narrated by M Media. Man Man. Yumo. Ternyata kita telah lama dijodohkan. Takdir telah menentukan kita untuk bersama. Tuan Qin, untuk sisa hidup kita, tolong bimbing aku.